Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas soal dirima pakai 3. Ya, kalian tolong disiapkan, kita simak baik-baik ya penjelasan Bu Fit. Menurut KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Ada banyak cara untuk mendapatkan data. Berikut ini yang merupakan cara yang dapat kamu lakukan untuk mengumpulkan data kecuali. Ada kata kecuali ya, Nak. Ya, jadi jawabannya adalah kampanye. Ya, jadi kalau kampanye bukan mengumpulkan data. Itu ya, Nak, jawabannya jadi yang D. Oke. Data digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini merupakan contoh data primer. Kecuali ada kata kunci data primer. Ya, data primer artinya data yang diperoleh secara langsung. Ya, jadi dia langsung. Kalau data berat badan siswa yang ditimbang sendiri berarti kan langsung. Data hasil ulangan matematika yang diperiksa sendiri oleh ibu guru juga langsung. Data diri teman-teman sekelas hasil dari pengisian angket juga langsung. Jadi jawabannya yang C. Data jumlah penduduk Jawa Barat yang diambil dari BPJS. Nih. Ya, jadi ada kata kuncinya di sini dari BPJS. Jadi ini bukan data primer, melainkan data sekunder. Oke. Untuk yang nomor 3, Bayu sedang mewawancarai teman sekelasnya satu persatu. Ia menanyakan mengenai makanan dan olahraga kesukaan teman-temannya tersebut. Jenis data yang akan Bayu dapatkan adalah, ya, jawabannya data primer ya, Nak. Kenapa? Karena ia menanyakan ya mengenai makanan dan olahraga kesukaan teman-temannya. Ingat tadi dia satu persatu ya, jadi dia secara langsung. Berarti kalau data yang diperoleh secara langsung berarti data primer. Oke. Untuk nomor 4, perhatikan jenis-jenis data berikut. Yang pertama, data tinggi badan. Yang kedua, data hasil panen manggah dalam ton. Yang ketiga, data warna kesukaan. Data yang merupakan hasil pengukuran. Ingat, Nak, ada kata kuncinya hasil pengukuran, berarti yang bisa diukur. Ya, yang bisa diukur hanyalah tinggi badan dan hasil panen karena dalam ton. Kalau data warna kesukaan nggak bisa diukur ya, karena setiap orang warna kesukaannya beda-beda. Ya, warna itu tidak bisa diukur ya. Nomor 5. Adi ingin mengetahui mata pelajaran kesukaan dan hobi teman-teman sekelasnya. Ya, Adi ingin mengetahui mata pelajaran kesukaan dan hobi teman-teman sekelasnya. Hal yang dapat Adi lakukan untuk mengumpulkan data adalah, ya, berarti dia bertanya langsung kepada teman-teman sekelasnya. Karena cuma sekelas, ya. Jadi langsung ditanyakan saja. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nomor 6. Ibu guru memerlukan data judul seluruh buku yang ada di perpustakaan. Hal yang paling mudah dilakukan ibu guru untuk mendapatkan data adalah, jawabannya adalah meminta data judul seluruh buku dari petugas perpustakaan sekolah, dan data tersebut merupakan data sekunder. Ya, Nak, ya. Karena dia meminta data dari perpustakaan perpus, kan nggak mungkin ibu gurunya mau mendata semua buku yang ada di perpustakaan, kan terlalu banyak ya. Jadi lebih mudah dia meminta kepada petugas perpustakaan. Jadi jenis pengumpulan data ini disebutnya pengumpulan data secara sekunder. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang D. Untuk yang nomor 7, perhatikan blanko-blanko berikut. Ya, kamu lihat nih blanko yang pertama. Ya, kamu lihat juga blanko yang kedua.
ya. Ini nama siswa, nama orang tua, tempat tanggal lahir, ya, agama, alamat, nama, makanan kesukaan, olahraga kesukaan, pelajaran kesukaan, warna kesukaan. Ini biodata, nama guru, mata pelajaran yang diajarkan, jumlah jam pengajaran. Yang biodata keempat, nama, kelas, berat badan, tinggi badan, golongan darah. Pertanyaannya, belangko yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data diri siswa, ya, mengumpulkan data diri siswa adalah biodata yang mana yang mengumpulkan data diri siswa, ya. Makanya jawabannya yang 1, nih lihat ya, 1, 2, dan 4, ya. Itu jawabannya ya, 1, 2, 4. Mengapa bukan yang nomor biodata 3 tidak? Ya, karena ini untuk guru, bukan untuk siswa. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke. Oke, kita perhatikan ya, nomor 8. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, data yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. 2, diperlukan waktu, biaya, dan tenaga untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, data didapat dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, data mungkin saja kurang sesuai dengan yang diinginkan. Ada kata kunci pertanyaan kita, kelebihan dan kekurangan data primer. Kelebihan data primer, ya nak ya, data yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi jawabannya yang pertama, kelebihannya. Sedangkan dia punya kekurangan. Kenapa? Karena diperlukan waktu, biaya, dan tenaga untuk mengumpulkan data tersebut. Jadi jawabannya 1 dan 2 ada di manakah dia? Ada di huruf A. Ya, ada di A ya, 1 dan 2. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Kak Iwan pergi ke BPS, Badan Pusat Statistik, untuk mencari data. Ya, Kak Iwan pergi. Ingat nih, ada kata kunci, pergi ke BPS, Badan Pusat Statistik, untuk mencari data pendukung tugas kuliahnya. Data yang akan didapat Kak Iwan akan sesuai dengan pernyataan berikut, kecuali, lihat ya, ada kata kecuali nih. A, data yang didapat mungkin kurang sesuai dengan yang dibutuhkan Kak Iwan. Ya, betul. Karena kalau dia pergi ke BPS mungkin ada data yang tidak sesuai. Ya. Yang B, diperlukan waktu yang lebih singkat. Ya, betul. Memang dia butuh waktu jadi lebih singkat ya daripada dia harus bertanya satu persatu, ya. Terus yang C, data yang didapat pasti lengkap. Jadi karena di kata pertanyaannya kecuali, maka pilihan jawabannya yang C ya, data yang didapat pasti lengkap. Karena kalau kita pakai, ini kan namanya data sekunder ya, yang dilakukan Kak Iwan ini adalah mencari data dengan data sekunder ya, lewat BPS. Jadi ada kemungkinan ya, kemungkinan besar data yang didapat itu pasti tidak lengkap ya. Jadi jawabannya yang kecuali ya. Sedangkan yang D, data yang didapat merupakan data sekunder ya, betul. Itu adalah data sekunder, seperti itu ya. Kita masuk ke nomor 10 ya nak. Perhatikan hasil pencatatan berat badan dalam kilogram beberapa siswa kelas 5 berikut. 40, 44, 39, 39, 42, 45, 45, 40, 50, 49, 45, 45, 48, 47, 41, 41. Berat badan terendah dan tertinggi di kelas tersebut secara berturut-turut adalah, ingat ya nak, terendah dan tertinggi, jangan sampai tertukar. Terendah setelah kita lihat yang paling rendah itu 39 kg ya. Bu Fit kasih warna pink. Dan yang paling tinggi dari semuanya itu 50 kg. Jadi jawabannya yang B. Oke, jawabannya yang B. Oke. Ya. Yang berikutnya. Perhatikan data nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 5A berikut. Gunakan
untuk menjawab pertanyaan nomor 11 sampai dengan 14. Jadi ya, nih data nilai ulangan ini untuk menjawab nomor 11 sampai 14 ya nak. Jadi tolong disimak baik-baik. Tuh ya, diperhatikan baik-baik. Yang nomor 11. Lihat ya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama mengamati data, yang kedua mengurutkan nilai hasil ulangan, yang ketiga mengelompokkan nilai hasil ulangan, yang keempat menghitung banyaknya nilai yang sama, yang kelima menuliskannya dalam tabel. Urutan langkah dalam menyajikan data nilai ulangan dalam tabel frekuensi adalah ya, yang pertama kita amati dulu datanya. Setelah kamu amati datanya, baru kamu mengurutkan nilai hasil ulangan ya. Jadi diurutkan dulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu baru kamu mengelompokkan nilai hasil ulangannya. Misalnya seperti nilai 60 ada berapa orang, 70 ada berapa orang. Ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya nak ya. Lalu kita menghitung banyaknya nilai yang sama, lalu kita membuatkan dalam tabel ya. Bu Fit sudah pernah menjelaskan ini sebelumnya ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Untuk nomor 12, diketahui KKM, kriteria ketuntasan minimal untuk pelajaran tersebut adalah 70. Nah, banyak siswa yang belum mencapai KKM adalah, tadi katanya ya, KKM bahasa Indonesia untuk kelas 5A, itu KKM-nya itu 70 ya nak. KKM-nya 70 ya. Jadi yang belum mencapai KKM berapa? Berarti yang belum mencapai KKM nilai yang belum sampai 70. Nih Bu Fit sudah beri warna biru nih. Ya, 78 kan lolos KKM. Jadi nggak lolos KKM nih, yang tidak lulus KKM nih kita bulutin. Ini 1 warna biru nih, ada berapa lagi nih? 55 2. Ini 65 3 ya. Habis itu nggak ada. Ini 4 ya, 55 lagi. Yang ini 5 ya, 60. Ya, jadi ada 1 2 3 4 5. Ada 5 orang. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, untuk nomor 12. Sedangkan untuk nomor 13 ya. Untuk nomor 13, beberapa hari kemudian siswa yang belum mencapai KKM melakukan remedial ya. 2 orang diantaranya mendapatkan nilai 75 dan 80. Sementara siswa lainnya mendapatkan nilai 70. Nah, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai minimal 80 ya di kelas 5A adalah, kita lihat ya nak, nilai minimal 80 ada berapakah? Minimal 80 loh, 78 jadi nggak termasuk ya. Ini Bu Fit warnain pink. 80 kan tadi dibilang ya, minimal 80 ya. Jadi 80 masuk ya. Terus 90 ya nak, masuk ya. 75 nggak masuk ya. 90, 95 ya, udah 1 2 3, 98 4, 85, 85 6, 85 7 ya. Habis itu 80 lagi 8, 88 ada 9 ya. Tadi kan udah diremedial. Jadi dari anak yang tadi 5 orang yang diremedial, ternyata ya kan, ternyata 2 orang tadi, yang satu nilainya 75, yang satu 80. Jadi di sini kan udah 9. Tambahin 1 deh nih yang 80. Nih ya. Jadi yang ini masuk kan? Ya. Masuk nih yang ini. Ya, jadi tadi 9 tambahin 1 jadi 10. Jadi jawabannya yang B, begitu. Oke. Nah, untuk nomor 14, pernyataan berikut tidak sesuai dengan data hasil ulangan bahasa Indonesia kelas 5A. Kecuali ya, jadi ini double nih. Tidak sesuai kecuali. Itu artinya berarti pernyataannya benar ya nak, karena tidak sesuai pakai kecuali segala lagi ya.
Nah, jadi pernyataan yang benar apa? Coba nomor yang A nih. Tidak ada siswa yang dapat menjawab seluruh soal ulangan dengan benar. Memang tidak ada sama sekali ya siswa yang dapat menjawab seluruh soal ulangan dengan benar. Artinya nggak ada siswa yang dapat nilai 100, satu orang pun tidak ada. Ya nak, paling tinggi aja dia 98. Ya, jadi jawabannya udah pasti yang ini. Ya, yang A itu jawabannya benar. Karena arti dari tidak sesuai kecuali itu artinya pernyataannya benar. Seperti itu ya. Kalau yang B terdapat satu siswa yang mendapat nilai terkecil, nggak ada satu siswa, justru ada 2 siswa ya yang mendapat nilai terkecil itu 55, ada 2 ya. Lalu yang berikutnya yang 6 siswa harus mengikuti remedial ya. Tadi bukan ada 6 tapi ada 5 tadi yang mau diremedial. Oke, yang D seluruh siswa telah tuntas. Tidak ya. Jadi jawabannya tadi yang A ya sayang ya. Oke. Untuk yang nomor 15 perhatikan istilah-istilah berikut. Tabel, data, diagram gambar, diagram garis, angket, diagram batang, sensus, mendaftar. Penyajian data meliputi ya cara menyajikan data ini artinya ya nak. Ya, tabel termasuk ya. Ya, nih. Tabel termasuk ya. Lalu diagram gambar termasuk. Kalau data enggak ya. Diagram garis termasuk. Angket tidak. Ini cara mencari data ya. Diagram batang menyajikan data ya, dalam diagram batang ikut. Sensus tidak. Mendaftar ya. Ya, dengan cara mendaftar. Jadi jawabannya yang C. 1, 3, 4, 6, 8. Oke. Untuk nomor 16, penyajian data perlu dilakukan karena memiliki banyak manfaat. Hal yang berkaitan dengan penyajian data adalah hal yang berkaitannya apa? Jawabannya adalah B. Penyajian data membuat data menjadi mudah untuk dibaca. Ya, jadi jawaban nomor 16 yang B. Oke. Untuk yang nomor 17 ya, ini kita baca dulu ada perintahnya. Perhatikan tabel berikut untuk menyelesaikan soal nomor 17 sampai dengan 20. Tabel yang pertama itu daftar olahraga, warna, dan pelajaran favorit. Ada 5 anak ya, sebenarnya dia ada 5 anak nih nak nih ya. Ya, kalau kita simak di buku rimanya ada 5 anak. Ya, ada 5 anak ya. Siapa anak-anaknya? Adam, Mia, Indra, Dewi, dan Nisa. Ya, tuh seperti itu. Olahraga favoritnya kamu bisa lihat di situ, basket, berenang, sepak bola untuk Indra, warna favoritnya kita bisa lihat ya. Oke. Pertanyaan nomor 17. Perhatikan cara pengumpulan data berikut. Tes, membagi angket, wawancara, atau menanya langsung, meminta data dari perpustakaan. Pengumpulan data pada tabel 1 dapat dilakukan dengan cara tabel 1 yang kayak gini nih nak. Kan karena 5 orang doang ya, cuma 5 orang doang. Ini bisa kita pakai apa ya? Ya, hanya 5 orang, jadi kita bisa menggunakan ya tes. Nggak perlu pakai tes ya, karena tidak meminta, nggak usah pakai tes ya. Cukup bisa kita membagikan angket ya. Membagikan angket itu artinya ada kertas berisi pertanyaan-pertanyaan di mana kita bisa kasih langsung ke orangnya gitu, tentang apa, misalnya olahraga favorit kamu apa sih, warna favorit kamu apa sih, pelajaran favorit kamu apa sih, seperti itu ya. Nah, itu jadi membagikan angket ya. Terus wawancara, bisa kita sambil bertanya langsung bisa ya, seperti itu. Tapi kalau meminta dari perpustakaan nggak perlu. Jadi pengumpulan datanya dengan cara membagi angket dan wawancara. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nomor 18, pernyataan yang tidak sesuai dengan tabel 1 adalah terdapat lebih dari satu anak yang menyukai matematika. Ya, yang suka matematika coba kita lihat nih. Yang suka matematika ini si Mila 1. Terus sama si Dewi ya, Dewi nah suka matematika, berarti betul ya, terdapat lebih dari satu anak yang menyukai matematika, itu betul.
Terdapat 2 anak yang menyukai basket sekaligus pelajaran IPA. Dia suka basket tapi pelajarannya IPA. Nih, ya betul. Si Adam baru satu. Ada lagi nggak yang lain? Oh, nggak ada. Ini basket sama matematika, ya. Jadi jawabannya dia salah, tidak sesuai, ya. Hanya 1 anak yang menyukai basket sekaligus pelajaran IPA, ya. Jadi ini pernyataannya tidak sesuai alias salah. Nih, langsung kita silang. Nomor 19, perhatikan pernyataan berikut. 1. Nisa dan Adam sama-sama suka olahraga basket. Coba kita lihat ya, Nisa dan Adam. Adam sukanya basket. Iya, Adam suka basket, betul ya. Adam suka basket. Nisa sukanya bulu tangkis ya. Salah ya, tidak sesuai itu ya. Nisa sukanya bulu tangkis. Jadi nomor 1 tidak sesuai. Nisa dan Adam katanya suka basket, tidak sesuai. Terus hanya Mia saja yang menyukai pelajaran matematika. Katanya hanya Mia saja. Coba betul nggak cuma Mia yang suka matematika? Oh, Mia suka matematika, tapi Dewi juga suka ya. Jadi ini juga tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Tidak ada anak yang menyukai warna jingga. Kita lihat warna. Nih, merah, kuning. Terus ini biru sama hitam. Ya, jadi tidak ada anak yang menyukai warna jingga, benar nih. Tuh. Pertanyaannya. Pernyataan berikut tidak sesuai dengan tabel 1. Ya, ada kata tidak sesuai kecuali, berarti pernyataannya yang benar. Jadi pernyataan yang benar tuh ya. Tidak sesuai, yang enggak sesuai ini benar nih, enggak sesuai nih. Ini emang enggak sesuai, ini enggak sesuai, berarti kecuali. Nah, yang nomor 3 saja. Tuh. Ya. Tuh. Yang nomor 20, subjek yang paling digemari pada tabel 7.1 adalah, kita lihat ya nak, kita lihat nih tabelnya. Untuk olahraga ya, mayoritas menyukai basket. Karena ada 2, ya, yang suka basket ada 2. Jadi kamu catat di situ, buat catatannya, basket ada 2. Tuh ya, ada 2 basket. Terus untuk warna favorit ya, untuk warna favorit merah ada 2 juga. Ya, merah ada 2. Tuh, oke. Nah, untuk pelajaran favorit ternyata banyak yang favorit pelajaran matematika, ada 2 juga ya. Nah, jadi kesimpulannya jawabannya adalah yang C. Ya, olahraga yang paling disukai basket, warna kesukaan favoritnya warna merah, dan pelajaran yang paling disukai adalah matematika. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah bukan?